Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Abdul Karim dengan NIM 4112101113 ingin mempresentasikan tugas besar 2 manajemen komunikasi proyek. Tujuan pembuatan video presentasi ini untuk memenuhi penilaian tugas besar 2 pada mata kuliah manajemen komunikasi proyek dengan dosen pengampu Lili Kolida Esterita. Rumusan masalah. 1. Perencanaan dan pengelolaan manajemen komunikasi dalam proyek. 2. Monitor komunikasi proyek konstruksi. 3. Permasalahan dan solusi manajemen komunikasi proyek konstruksi. Perencanaan dan pengelolaan manajemen komunikasi dalam proyek konstruksi. Plan Communication Management atau perencanaan manajemen komunikasi adalah proses mengembangkan pendekatan dan rencana yang tepat untuk proyek kegiatan komunikasi berdasarkan kebutuhan informasi masing-masing pemangku kepentingan atau kelompok organisasi yang tersedia, aset, dan kebutuhan proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah pendekatan terdokumentasi untuk secara efektif dan secara efisien melibatkan pemangku kepentingan dengan menyajikan informasi dan relevan secara tepat waktu. Di Plan Communication Management itu ada 5. Satu itu Project Charter, Project Management Plan, Project Document, Enterprise Environmental Factor, dan terakhir Organizational Process Asset. Termasuk pertama itu Project Charter. Piagam proyek atau Project Charter adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemrakarsa proyek atau sponsor yang secara resmi mengesahkan keberadaan proyek dan memberikan manajer proyek wewenang untuk menerapkan sumber daya organisasi ke aktivitas proyek. Itu ada Project Management Plan. Rencana manajemen proyek adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana proyek akan dilaksanakan atau disebut execute, dipantau atau biasa disebut monitor, dan dikendalikan atau biasa disebut controlled dan ditutup atau closed. Dokumen ini mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan semua dokumen pelengkap manajemen perencanaan dan dokumen dasar atau baseline dan informasi lainnya yang diperlukan untuk mengelola proyek. Ketiga ada project dokumen. Di project dokumen ini ada 2 poin. Itu pertama itu requirement documentation. Ialah dokumentasi persyaratan dapat mencakup komunikasi proyek untuk pemangku kepentingan atau project stakeholder communication. Poin kedua itu stakeholder register atau daftar pemangku kepentingan. Ialah daftar stakeholder digunakan untuk merencanakan komunikasi kegiatan dengan stakeholder. 4 itu ada enterprise environmental factor. Faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses manajemen komunikasi rencana. Itu ialah ada 6 poin. Poin pertama itu budaya organisasi, iklim politik, dan kerangka tata kelola. Poin kedua itu kebijakan administrasi kepegawaian. Poin ketiga itu ambang batas risiko pemangku kepentingan. Poin keempat itu membangun saluran, alat, dan sistem komunikasi. Poin kelima itu tren praktik atau kebiasaan global, regional, atau lokal. Dan terakhir itu ada distribusi, geografis, fasilitas, dan sumber daya. Kelima itu organizational proses aset atau yang biasa disebut OPA. Aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses plan communication management adalah 1. Kebijakan dan prosedur organisasi untuk media sosial,
etika dan keamanan. 2. Kebijakan dan prosedur organisasi untuk masalah, risiko, perubahan, dan manajemen data. 3. Persyaratan komunikasi organisasi. 4. Pedoman standar untuk pengembangan, pertukaran, penyimpanan, dan pengambilan informasi. 5. Informasi sejarah dan tempat penyimpanan pelajaran. Dan terakhir itu ada data dan informasi pemangku kepentingan dan komunikasi dari proyek sebelumnya. Masalah kedua itu ada monitor komunikasi proyek. Monitoring. Monitor komunikasi adalah proses untuk memastikan kebutuhan informasi proyek dan pemangku kepentingan terpenuhi. Manfaat utama dari proses ini adalah arus informasi yang optimal, seperti yang didefinisikan dalam rencana manajemen komunikasi dan rencana keterlibatan pemangku kepentingan. Proses ini dilakukan di seluruh proyek. Output monitor komunikasi proyek. 1. Work performance information atau informasi prestasi kerja. Work performance information mencakup informasi tentang bagaimana komunikasi proyek dilakukan dengan membandingkan komunikasi yang dilaksanakan dengan yang direncanakan. Juga mempertimbangkan umpan balik pada komunikasi seperti hasil survei tentang efektivitas komunikasi. Kedua, change request. Proses komunikasi monitor sering kali menghasilkan kebutuhan untuk penyesuaian tindakan dan intervensi pada aktivitas komunikasi yang ditetapkan dalam rencana manajemen komunikasi. Perubahan permintaan atau change request diproses melalui proses perform integrate change control atau tindakan kontrol perubahan terintegrasi. Change request ini dapat mengakibatkan 2 poin itu. Poin pertama, revisi persyaratan komunikasi pemangku kepentingan termasuk distribusi informasi pemangku kepentingan, konten atau format, dan cara distribusi. Poin kedua itu prosedur baru untuk menghilangkan kemacetan. Ketiga, project management plan update. Setiap perubahan pada rencana manajemen proyek melewati proses kontrol perubahan yang telah ditetapkan oleh organisasi melalui change request. Komponennya mungkin memerlukan change request untuk rencana manajemen proyek atau project management plan termasuk 1. Rencana manajemen komunikasi atau communication management plan. Rencana manajemen komunikasi diupdate dengan informasi baru untuk membuat komunikasi lebih efektif. 2. Rencana pelibatan pemangku kepentingan atau stakeholder engagement plan. Rencana keterlibatan pemangku kepentingan diperbarui untuk mencerminkan situasi aktual pemangku kepentingan, kebutuhan komunikasi mereka, dan kepentingan mereka. Keempat, project dokumen update. Dokumen proyek yang dapat diperbarui sebagai hasil dari pelaksanaan proses ini termasuk issue log atau log masalah. Issue log dapat diupdate dengan informasi baru tentang masalah yang diangkat, kemajuan mereka, dan resolusi. Kedua itu ada lesson learned register atau daftar lesson learned. Lesson learned register dapat diperbarui dengan penyebab masalah, alasan dibalik tindakan korektif yang dipilih, dan pelajaran komunikasi lainnya yang dipelajari sewajarnya. Ketiga, stakeholder register atau daftar pemangku kepentingan. Daftar pemangku kepentingan dapat diperbarui dengan direvisi kebutuhan komunikasi pemangku kepentingan. Rumusan masalah kita itu permasalahan dan solusi manajemen komunikasi dalam proyek konstruksi. Permasalahan dan solusi ini saya ambil dari judul jurnal Manajemen Komunikasi Interpersonal Pimpinan dalam Membentuk Kohesivitas Karyawan Perusahaan Konstruksi PT Fajar Utama Karya. Berdasarkan hasil studi literatur, ditemukan pada umumnya profesional konstruksi atau proyek menggunakan waktunya untuk tugas operasional
sehingga sektor komunikasi menjadi bagian yang dikesampingkan. Sementara era digital merubah perilaku konsumen dalam mencari produk maupun vendor jasa konstruksi. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan komunikasi interpersonal pimpinan untuk dapat mengoptimalkan kemampuan karyawan serta melihat peluang dan hambatan perkembangan perusahaan konstruksi di masa mendatang. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan komunikasi interpersonal yang dilakukan pimpinan dalam rangka membentuk kohesivitas karyawan PT Pajar Utama Karya menggunakan komunikasi interpersonal, menganalisis manajemen komunikasi proses yang dilakukan PT Pajar Utama Karya menggunakan teori komunikasi organisasi. Permasalahan yang saya dapat dari jurnal itu bagaimana komunikasi interpersonal pimpinan untuk dapat mengoptimalkan kemampuan karyawan serta melihat peluang dan hambatan perkembangan perusahaan konstruksi di masa mendatang, serta bagaimana mendeskripsikan komunikasi interpersonal yang dilakukan pimpinan dalam rangka membentuk kohesivitas karyawan PT Pajar Utama Karya menggunakan komunikasi interpersonal. Solusinya itu komunikasi interpersonal yang dilakukan pimpinan PT Pajar Utama Karya secara sadar dapat menggiring karyawan untuk saling berbagi ide, konsep, gagasan, dan menyampaikan masalah dan hambatan yang sedang dihadapi sehingga tercipta lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Komunikasi interpersonal pimpinan dalam perusahaan konstruksi merupakan aset yang berharga sebab ketika pimpinan dapat melakukan komunikasi dengan efisien dalam organisasi, maka akan tercipta kohesivitas di antara karyawan sehingga dapat membangun rasa loyalitas karyawan pada perusahaan, dapat meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja untuk terus berkembang dan menguntungkan bagi perusahaan dan dilakukan pimpinan PT Pajar Utama Karya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.